Hai semua, jumpa lagi di channel Widya. Nah, di video kali ini saya akan membagikan cara mudah membuat tempe mendoan kremes. Ini rasanya enak banget dan cara bikinnya pun sangat mudah. Dan ini juga sangat cocok dijadikan camilan ataupun ide jualan. Nah, sekarang kita langsung saja ke cara pembuatannya. Jadi yang perlu kita siapkan yaitu 100 gram tepung terigu atau setara dengan 10 sendok makan. Jadi sendok makannya seperti ini aja ya, mujung tapi nggak menggunung juga. Kemudian 50 gram tepung beras atau setara dengan 5 sendok makan. ...50 gram tepung tapioka atau setara dengan 5 sendok makan. Kemudian tambahkan juga 1 batang daun bawang yang sudah diiris tipis, 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, setengah sendok teh ketumbar, setengah sendok teh garam, dan untuk telurnya ini kan adonannya sedikit, jadi kita cukup menggunakan setengah telur saja. Jadi telur ini akan saya kocok, kemudian akan saya gunakan setengahnya saja. Nah, seperti ini, jadi kita tuang setengahnya aja. Oh ya, kalau teman-teman biasa menggunakan penyedap, ini bisa ditambahkan penyedap juga ya. Untuk takarannya disesuaikan saja. Kemudian adonan ini akan kita tambahkan air sebanyak 350 sampai dengan 400 ml atau setara dengan 1,5 gelas sampai dengan 2 gelas. Jadi airnya dituang sedikit demi sedikit saja sambil kita sesuaikan tekstur adonannya sampai agak encer tapi nggak encer-encer banget juga. Oh ya, pastikan tidak ada adonan yang bergerindil ya. Jadi ini terus diaduk sampai benar-benar tercampur dengan rata. Nah, ini sudah tercampur dengan rata. Terus nanti tekstur adonannya akan seperti ini ya. Ini emang agak sedikit encer karena kan nanti kita akan bikin kremesannya. Kemudian adonan ini kita sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya kita akan siapkan tempenya. Nah, kalau untuk tempenya, kalau teman-teman punya tempe mendoan atau di daerah teman-teman ada yang jual tempe mendoan, lebih bagus lagi gunakan tempe mendoan. Tapi kalau nggak ada, gunakan tempe biasa aja nggak apa-apa. Seperti saya ini, saya gunakan tempe biasa, kemudian saya iris tipis. Untuk ukurannya disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Mau ukurannya lebih lebar atau lebih kecil, sesuai selera saja. Nah, tempenya seperti ini nggak terlalu tipis ataupun nggak terlalu tebal juga ya. Lakukan hal yang sama sampai tempenya diiris semua. Oke, ini tempenya sudah diiris semua. Jadi dalam satu papan tempe tadi jadinya 10 potong ya, atau 10 bagian. Langkah selanjutnya, tempe ini sudah siap digoreng. Nah, untuk cara menggorengnya, yang pertama kita siapkan minyak panas pada wajan. Pastikan minyaknya ini benar-benar panas ya, supaya hasil kremesannya itu bisa maksimal. Kemudian tuang adonan kremesan secukupnya saja. Banyak sedikit adonan kremesan yang kita tuang nanti akan berpengaruh pada tebal tipisnya kremesan yang ada pada tempe. Nah, kalau adonan kremesannya sudah menyebar rata seperti ini, segera masukkan tempe. Nah, sebelum tempenya dimasukkan, terlebih dahulu tempenya dicelupkan ke dalam adonan yang sudah kita buat tadi ya. Nah, seperti ini. Untuk banyak sedikitnya tempe yang dimasukkan, nanti disesuaikan saja dengan ukuran wajan yang teman-teman gunakan. Kemudian segera pisahkan kremesan sebelum kremesannya mengeras. Nah, supaya lebih mudah, saya menggunakan 2 sendok ya. Tapi kalau teman-teman bisa menggunakan 1 sendok, gunakan 1 sendok saja. Kemudian lipat kremesan ke atas tempe seperti ini. Jadi ini kremesannya nggak terlalu banyak ya, karena tadi saya saat menuang adonan kremesan saya tuangnya sedikit saja.
Nah, kalau dirasa kremesannya sudah menempel semua pada tempe, segera angkat ya, karena tempe mendoan itu digorengnya sebentar aja, nggak perlu menunggu sampai berwarna kuning kecoklatan. Nah, sekarang saya akan coba lagi dengan membuat kremesan yang lebih banyak. Ini cara buatnya sama ya seperti tadi, hanya saja kremesannya ini saya tuangnya lebih banyak. Oh ya, sambil menunggu, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu ya, dan nyalakan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan ide bisnis menarik lainnya dari kami, karena masih banyak lagi ide-ide bisnis menarik yang akan kami bagikan. Nah, kalau kremesannya tebal seperti ini lebih enak ya ngelipatnya, dia lebih menyatu, jadi nggak terlalu banyak yang berhamburan seperti ini. Wow, hasil tempenya besar banget ya jadinya, tambah tebal dan juga tambah besar karena kremesannya. Pokoknya ini lebih cantik menurut saya sih. Jadi yang suka dengan kremesan pasti lebih suka resep yang ini ya, yang kremesannya tebal seperti ini. Hasilnya benar-benar cantik, saya lebih suka yang ini. Oke, ini tempenya sudah digoreng semua. Adonan kremesannya sudah habis, jadi dalam satu resep adonan kremesan tadi jadinya cuma 8 buah tempe ya, atau 8 buah tempe mendoan, karena kremesannya ini kan tebel banget, tebelnya seperti ini, rata-rata tebel semua. Jadi jadinya cukup cuman sedikit, cuman 8, tapi kalau kremesannya sedikit pasti jadinya akan lebih banyak lagi ya. Nah, seperti ini tebel banget, makanya jadinya cuman sedikit. Nah, ini kan untuk cara penggorengan yang pertama. Untuk cara penggorengan yang kedua, teman-teman bisa celupkan tempe ke dalam adonan, kemudian masukkan ke dalam minyak panas dan goyang-goyangkan seperti ini. Nanti kremesannya akan keluar seperti ini ya. Kalau mau kremesannya lebih tebal lagi, teman-teman bisa tambahkan lagi adonan kremesannya, tapi kalau enggak cukup ini aja, taruh di atas tempenya supaya nempel semuanya. Disatukan di atas tempe seperti ini. Nah, ini kan lebih cepat juga jadinya, walaupun tidak terlalu banyak kremesannya tapi tetap menarik dan tetap cantik ya, seperti ini hasilnya. Oh ya, supaya adonan kremesannya itu nggak terlalu ambiar seperti tadi, itu agak ambiar. Jadi dalam satu resep tadi itu bisa kita tambahkan tepung tapioka sebanyak 2 sendok makan lagi ya. Jadi tepung tapiokanya ditambah, dengan begitu adonannya itu nggak terlalu ambiar. Dan telurnya dari setengah butir juga bisa ditambah menjadi 1 butir. Nah, untuk cara penggorengan yang kedua, di sini saya punya 3 model tempe dari hasil adonan kremesan atau tekstur adonan kremesan. Yang pertama, tempe yang nomor 1 ini adonan kremesannya itu kental, lebih kental dari adonan yang tadi, jadi kremesannya lumayan agak banyak ya. Dan yang nomor 2, adonan kremesannya itu sudah saya tambahkan lagi airnya, sudah agak encer, adonan kremesan pun sudah semakin berkurang. Apalagi yang nomor 3 ini udah saya tambahkan lagi airnya, ternyata kremesannya itu semakin berkurang juga ya. Jadi untuk cara penggorengan yang kedua, banyak sedikitnya adonan kremesan itu dipengaruhi oleh tekstur adonan kremesannya ya. Nah, sekarang teman-teman tinggal pilih ya, mau menggoreng menggunakan cara yang pertama atau cara yang kedua, ataupun mau kremesannya tebal ataupun tipis. Nanti tinggal dipilih saja ya, sesuai selera. Di video sudah saya jelaskan secara lengkap dan juga gambaran hasilnya. Nanti teman-teman bisa coba di rumah. Oke, untuk kali ini sekian video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.
Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.